Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam bab 3 dengan tema ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sebelum kita mempelajari tentang bab 3, adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta didik dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kedua, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang ketiga, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Selain itu, tahukah kamu, dulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakat semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum Muslim. Mereka berusaha terus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum Muslim menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Adapun masa awal dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya sebatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Akram bin Abil Akram. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah bin Khuwailid. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalihah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Akram bin Abil Akram. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hajj ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama ada ketabahan atas ancaman pamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang selalu merintangi, mengencam, dan menantang dakwahnya Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggungnya beliau. Apabila terkenal sebagai orang yang paling gigih dan menantang dakwah Nabi Muhammad. Demikian juga istrinya, ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasakan kesakitan kaki
apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Selanjutnya ada ketabahan Nabi Muhammad atas ancaman para penguasa Mekah. Ketabahan penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW berdakwah bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan dari Darul Nadwah. Mereka membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan. Yang ketiga ada ketabahan atas siksa kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi melaksanakan salat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang baunya busuk. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi yang membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan Rasulullah melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahnya yang dengan menangis. Nabi Muhammad pun menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Selanjutnya, ketabahan atas pembokitan yang dilakukan oleh Bani Hasyim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pembokitan? Pembokitan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pembokitan terhadap Bani Hasyim karena menganggap bahwa Bani Hasyim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dalam pembokitan Bani Hasyim, Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi pembokitan ini adalah sebagai berikut. A. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hasyim dan Bani Abu Muthalib dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Terima kasih. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.